Ivar Jenner absen lawan Jepang, tandem Tom Haye diracik. Ungkap fakta, STY senggol pelatih baru Arab Saudi. Naturalisasi timnas disetujui, survei membuktikan STY banjir dukungan. Tiba di Jepang, timnas U20 TC lebih awal demi Piala Asia U20 2025. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ungkap fakta, STY senggol pelatih Arab Saudi. Usai ditahan imbang timnas Indonesia, kini Arab Saudi telah memiliki pelatih baru setelah Roberto Mancini dipecat, di mana elang hijau saat ini ditangani oleh pelatih asal Prancis Hervé Renard. Arab Saudi yang dibesut Renard pun akan melawan timnas Indonesia pada laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Senayan, Jakarta pada 19 November mendatang. Jelang perjumpaan ini, Sintayong berbicara belak-belakan dengan media Korea Selatan soal opininya terkait Arab Saudi dan pelatih barunya, di mana pelatih berusia 54 tahun itu menilai bahwa Arab Saudi akan lebih layak mengincar kemenangan pada laga kandangnya sendiri daripada laga tandang. Untuk itu, secara tidak langsung, Sintayong mengingatkan agar Arab Saudi tidak terlalu percaya diri untuk mengincar kemenangan di kandang timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong sendiri memperkirakan datangnya Hervé Renard tak akan mengubah komposisi pemain terlalu banyak. Ditambah lagi waktu persiapan tim yang dilakukan sangat singkat, sehingga pelatih asal Prancis itu diyakini tidak akan melakukan banyak perubahan. Sintayong bahkan mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki peluang meraih kemenangan lebih banyak apabila Arab Saudi melakukan perubahan besar nantinya dengan pelatih baru. Hal itu karena Sintayong mengaku tahu kecenderungan unik pemain Arab Saudi. Sementara itu, apabila mempertahankan gaya permainannya, mereka pun bisa mengalami kesulitan. Sulit bagi Arab Saudi untuk tiba-tiba berubah hanya karena ada pelatih Hervé Renard yang baru saja ditunjuk. Ada peluang kemenangan jika Arab Saudi tidak bisa mempertahankan ritme unik para pemainnya. Demikianlah penjelasan Sintayong. Namun sebelum bertemu dengan timnas Indonesia, Arab Saudi sendiri diwartakan akan lebih dulu bertandang ke Australia di Melbourne Rectangular Stadium pada 14 November mendatang. Naturalisasi timnas Indonesia disetujui, survei membuktikan STY banjir dukungan. Persoalan naturalisasi pemain diaspora belakangan ini kembali mencuat ke permukaan. Sungguh panas dipicu oleh salah satu pernyataan Komisi 10 dari fraksi Demokrat yang lagi-lagi mempertanyakan agenda yang dilakukan PSSI yang seolah tidak setuju dengan program tersebut. Hal ini pun membuat publik bergejolak dengan mengkritisi pernyataan itu. Hal ini pun membawa sebuah lembaga survei indikator politik Indonesia untuk membuat polling tentang setuju tidak setuju program naturalisasi untuk timnas sepak bola Indonesia. Survei yang mereka lakukan pun menunjukkan mayoritas warga negara Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilakukan oleh PSSI dengan angka mencapai 71,5%. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yakni dalam acara pemaparan rilis Temuan Nasional Indikator Politik Indonesia bertema sikap publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas pada Selasa kemarin. Dari sisi jumlah pemain, terang dia, mayoritas warga juga setuju dengan jumlah pemain naturalisasi yang lebih banyak, yakni mencapai 54,5%. Jika yang dikhawatirkan adalah sebuah keterukuran dan regenerasi. Dalam hal ini, PSSI di bawah komando Erick Thohir tentu sudah sangat paham dan menyadari bahwa membangun sepak bola memerlukan waktu yang tidak sedikit. Toh, pemain muda juga sudah ikut dipupuk lewat kompetisi-kompetisi yang kini dinahkodai oleh Nova Arianto dan Indra Syafri. Dengan melihat tim senior memiliki prestasi tinggi, pemain muda pun kian termotivasi. Dan bukti nyatanya adalah Indonesia kini berhasil menancapkan sejarah, yakni dengan lolos ke Piala Asia di seluruh kelompok timnas Indonesia. Ivar Jenner absen lawan Jepang, tandem Tom Haye diracik.
Ivara Jenner dipastikan absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 karena akumulasi kartu kuning. Jenner sendiri mendapatkan kartu kuning dalam laga melawan Cina pada 20 Oktober kemarin. Yang mana sebelumnya dalam duel lawan Bahrain pada 15 Oktober, pemain Jong Utrecht ini pun juga mendapatkan kartu kuning. Tentu situasi ini membuat Sinteyong harus mencari pengganti yang ideal. Hal ini tak bisa dipungkiri karena dalam 4 pertandingan sebelumnya, Jenner selalu jadi pilihan utama. Ia pun bisa bermain dengan Tom Haye juga dengan Nathan Chuaon dalam formasi bertahan. Untuk itu absennya Jenner membuat lini tengah tersisa 3 pemain, yakni Haye, Nathan, dan Kambuaya. Dari ketiga pemain ini siapakah yang akan menjadi pilihan utama Sinteyong saat melawan Jepang? Kemungkinan besar Nathan akan dipilih sebagai gelandang bertahan. Situasi ini membuat Haye sebagai gelandang pengatur serangan berpotensi besar main sejak menit pertama. Jika ST tidak memainkan Haye sejak menit awal, Nathan pun bisa berdua dengan Justin Hubner. Menyatukan Hubner dan Nathan bukan hal yang baru, karena keduanya sudah pernah dipasangkan di Piala Asia U23 2023 lalu. Mengingat Jepang punya daya serang yang kuat, Sinteyong pun kemungkinan memakai formasi bertahan. Jika formasi ini dipakai, pilihan yang realistis adalah duet Nathan dan Hubner. Itu artinya pula Kambuaya kemungkinan jadi pelapis. Pemain Dewa United ini pun perlu bersabar lebih besar untuk mendapatkan kesempatan bermain bersama tim Merah Putih. Tiba di Jepang, timnas U20 lebih awal demi Piala Asia U20 2025. Bekal untuk berlaga di Piala Asia U20 2025 Cina sudah mulai dipersiapkan oleh skuad Garuda. Setelah beberapa waktu lalu menggelar pemusatan latihan di Bali, kini Merah Putih Muda sudah tiba di Jepang. Menurut laporan dari media, tim asuhan pelatih Indra Syafri telah sampai di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. TC panjang ini pun menjadi rangkaian dari persiapan pasukan Merah Putih menuju persaingan tanggal 6 sampai dengan 23 Februari mendatang di Cina. Sementara itu, kedatangan Kade Arel dan kolega sendiri disambut hangat oleh KBRI Tokyo bersama dengan sejumlah perwakilan komunitas timnas Garuda di Jepang. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan dukungan penuh kepada proses latihan timnas Indonesia di negeri Sakura. Sebelumnya, 33 nama pemain yang dipanggil Indra Syafri pun sudah sempat berlatih 1 pekan di Bali. Juru taktik asal Sumatera Utara itu pun mengungkapkan rencana tim asuhannya selama di Jepang. Tujuan latihan di Jepang adalah untuk persiapan Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina. Selama di Jepang, kami akan melakukan 5 uji coba. Terima kasih atas dukungan KBRI Tokyo dan warga Indonesia di Jepang. Mohon doanya. Begitulah penjelasan Indra Syafri. Timnas U20 sendiri akan menghadapi klub yang berlaga di kompetisi Strata Liga 2 hingga tim dari universitas. Kembali mengingatkan bahwasanya Timnas U20 Indonesia dijadwalkan bakal menjalani putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina, tepatnya pada 6 sampai dengan 23 Februari tahun depan. Tim asuhan Indra Syafri belum mengetahui siapa yang akan menjadi lawan Timnas U20 Indonesia di ajang tersebut. Hal ini karena drawing Piala Asia U20 2025 sendiri baru akan digelar pada 7 November 2024 mendatang.